Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5. Gunakan sebaik-baiknya 5 perkara, 5 hal, 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain. Pertama, syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi jagalah masa muda sebelum datang masa tua. Karena juga belum tentu orang akan datang sampai masa tua. Banyak sekali masa muda sudah habis jatah meninggal dunia. Juga jika masa muda tidak digunakan sebaik-baiknya, berencana bermaksiat sepuas-puasnya, nanti ditaubatkan kalau sudah tua. Prinsip seperti ini juga bisa mematikan hati. Kalau hati mati, maka tidak jadi bertaubat. Kemudian dalam hadis qudsi Allah sudah sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, Allah mencintai orang tua yang taat, orang tua yang taubat, tapi Allah lebih cinta kepada pemuda yang taat, pemuda yang bertaubat. Kalau tua ya sudah tidak ada tawar-menawar. Muda masih banyak ujiannya, masih banyak penghias hidupnya, tipu daya luar biasa. Tapi berhasil taat, taubat, itu sangat dicintai oleh Allah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, sab'atu nafarin yuzilluhumullah tahta zillih yawma la zillah illa zilluh. Sab'atu nafarin yuzilluhumullah tahta zilli arsyih. Ada 7 golongan yang dijamin mendapatkan naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah kelak. Yaitu yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, pemuda yang hidupnya diisi dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu begitu sangat memuliakan pemuda yang taat beribadah. Begitu juga orang tua. Orang tua itu dalam hadis Allah perhatikan sobahan wa masaan. Pagi dan sore Allah perhatikan, maknanya Allah sangat perhatikan para orang tua. Sampai-sampai Allah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, malulah kepadaku wahai orang tua, karena aku juga malu mengazabmu di hari kiamat karena ubanmu karena tua. Tapi kalau orang tua tidak malu kepada Allah, maksiatnya terus, maka inilah sabda Nabi, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruh, yang panjang umurnya, wa sa'a amruh, tapi jelek perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sabda Nabi yang pertama, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena banyak sekali orang berprinsip masa muda berpoya-poya, masa muda enak-enak, asik-asik bermaksiat, nanti kalau udah tua baru kita taubat. Akhirnya
maksiatnya penuh, hatinya kemudian gelap, mati, maka tidak jadilah bertaubat. Meskipun banyak yang memang juga banyak yang maksiat akhirnya taubat, tapi itu bukan orang-orang yang biasanya berencana sekarang kita puaskan diri besok. Nah, ini bisa membuat hati mati. Jaga masa muda sebelum masa tua. Dan namanya pemuda itu luar biasa. Begitu sangat dimuliakan pemuda-pemuda yang taat beribadah. Sehingga kalau masjid itu atau suatu kampung, suatu daerah, pemudanya itu baik-baik. Kalau masjid banyak isinya pemuda, itu tandanya kemajuan yang luar biasa. Atau misalnya remaja masjidnya hidup, itu luar biasa. Di antara manfaatnya, enaklah para pengurus melakukan segala kegiatan karena yang bergerak para pemuda. Tapi tidak semua tempat, dan apalagi di zaman ini cukup jarang masjid yang ada yang banyak diisi pemudanya, apalagi sholat subuhnya. Jadi mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda menjadi masa yang sangat istimewa untuk selalu taat pada perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Jagalah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi kita saja yang merasakan sakit gigi saja. Ketika sakit gigi baru kita merasakan ternyata gimana enaknya kalau kita sholat dalam keadaan tidak sakit gigi. Kita bisa berusaha lebih nikmat sholatnya, lebih khusyuk, lebih enak kita ibadah. Satu sakit aja, satu anggota tubuh kita yang sakit sudah luar biasa kita rasakan nikmatnya. Seorang yang sakit mata, satu anggota tubuh yang sakit mata saja, kita ketika sakit mata mengatakan, oh, bagaimana asiknya ternyata ketika mata kita sehat, nikmatnya baca Quran, baca buku, melihat kekuasaan Allah, nikmatnya ibadah. Jadi baru kita tahu gimana luar biasanya nikmat sehat ini ketika kita sudah diberikan sakit. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berpesan, jagalah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi banyak orang yang setelah berbaring di rumah sakit, ketika mendengarkan azan, wah betapa indahnya bisa berjamaah, bisa sholat. Ketika terbaring, ketika sedang sakit, begitu sehat, ya benar. Kemudian beribadah, lama-lama tergoda dengan nafsu, hilang semangatnya. Itulah di antara sebagian manusia. Ada yang sakit parah luar biasa,
parah luar biasa, dioperasi. Ketika sembuh benar bertaubat, taat beribadah. Seiring waktu sehat, lagi kembali meninggalkan perintah Allah. Jadi itu nikmat sehat. Sabda Nabi, jagalah masa sehatmu sebelum datang sakit. Jadi ini luar biasa kita diberikan ibadah dalam keadaan sehat ini. Nikmat bisa kita nikmat zikir, nikmat sholat, nikmat majelis ta'lim. Nikmat sekali ketika kita bisa berusaha menikmatinya, berusaha untuk lebih khusyuk. Maka sabda Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ini sabda Nabi. Dua nikmat ini banyak manusia yang tertipu. Tertipu bagaimana? Diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, luas waktunya, tapi tidak beribadah, tidak diisi dengan hal-hal yang baik. Maka salah satu doa, Allahumma barik lana fi asma'ina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita mohon diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di bulan Rajab ini, doa yang kita diajarkan Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan dengan bulan suci Ramadan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi jika di bulan Rajab ini bertambah kebaikan, diberkahi oleh Allah, maka ringanlah kita mengerjakan segala macam kebaikan. Jadi ada ulama yang setelah bulan Ramadan 6 bulan berdoa supaya amalannya diterima, amalan Ramadannya diterima. 6 bulan lagi sebelum Ramadan berdoa supaya diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Nah, jadi Ramadan itu sehingga dikatakan syahrul Rajab, inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab bulannya Allah. Kenapa dikatakan bulannya Allah? Di bulan Rajab ini dibuka seluas-luasnya segala macam kebaikan. Pintu seluas-luasnya rahmat Allah, ampunan Allah. Sehingga Rajab itu dikatakan dengan Al-Asab. Bulan Rajab disebut dengan Al-Asab. Apa maknanya Al-Asab? Li'insabil khair bih. Tercurah, terlimpah segala macam kebaikan di bulan Rajab. Rahmat Allah, ampunan Allah, karunia Allah. Maka ulama ada yang menjelaskan Rajab itu ada 3 huruf. Ra, jim, ba. Ra artinya rahmatullah, rahmatnya Allah. Jim artinya judullah, karunia Allah. Ba artinya birullah, kebaikan Allah. Maka siapa yang mengisi bulan Rajab dengan ibadah hal-hal yang baik, insya Allah mendapatkan limpahan rahmat Allah, ampunan Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Rajab salah satu bulan haram yang 4 yang sangat istimewa. Sehingga dikatakan juga bulan Rajab tetap menanam, Sya'ban memupuk, menyiram, Ramadan panen. Kalau hendak kita mulai bulan Rajab ini, persiapkan diri bulan Ramadan, bisa jadi bulan Ramadan hanya sedikit kita dapat. Jadi persiapan dari sekarang memulai hal-hal yang baik. Dan juga salah satu hal yang baik itu yang min ablagil asya,
ibadah yang paling dahsyat dalam mengontrol diri, kata ulama, adalah puasa. Jadi bisa kita tidak kosongkan bulan Rajab dengan puasa. Mungkin bulan sebelumnya tidak puasa, kita usahakan bulan Rajab ada puasa kita. Apalagi yang tidak memiliki mudarat, tidak memiliki penghalang, tidak ada pekerjaan berat, tidak sakit, tidak ada melawan kewajiban yang lain, maka bagus sekali diperbanyak puasa. Nah, ini salah satu waktu luang di bulan Rajab, waktu sempat, waktu sehat, kita sambut. Dijelaskan juga bulan Rajab tempat kita bersihkan anggota tubuh. Bersihkan anggota tubuh, kontrol mata kita, lidah kita, semua anggota tubuh. Dan diistighfarkan, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Syaban tempat kita jaga, bersihkan hati. Maka bulan Ramadan insya Allah panen besar-besaran. Jadi beda orang yang mempersiapkan diri sebelumnya dengan tidak ada persiapan. Persiapan diri dalam arti mohon ampun kepada Allah, istighfar sungguh-sungguh dari bulan Rajab ini. Mulai kita jaga anggota tubuh kita, hati kita. Insya Allah bulan Ramadan itu disebut dengan bulan panen. Kalau bulan Rajab Sya'ban ini kita taubat nasuha, kontrol anggota tubuh dan tingkatkan ibadah, insya Allah bulan suci Ramadan panen besar-besaran. Nah, jadi ini yang kedua sabda Nabi, jagalah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ini yang banyak manusia tertipu di waktu sehat dan waktu luang. Waktu luangnya banyak, sehatnya luar biasa, tapi tidak diisi dengan ibadah-ibadah. Maka kita mohon kepada Allah semoga waktu luang dan sempat sehat kita selalu diberkahi sehingga selalu terisi dengan kebaikan-kebaikan dan mudah kita melakukan ibadah-ibadah. Kemudian waginaka qabla faqrika, jagalah masa kayamu sebelum datang miskinmu. Jadi kaya. Jadi orang itu diberikan kaya, ada amanat. Yang cukup zakat, zakat. Yang tidak cukup zakat, sedekah. Gunakan sebaik-baiknya. Orang itu bisa menjadi sebaik-baik manusia dengan hartanya. Perhatikan miskin, yatim, perhatikan pembangunan-pembangunan yang manfaatnya luar biasa untuk ilmu, untuk kesejahteraan. Nah, itu harta itu menjadi alat kita semakin tinggi insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa. Ya, jadi kaya itu Allah sudah tetapkan, ada yang kaya sampai dia mati. Ada yang kaya setengah saja dari umurnya. Jadi seperti lagu itu, lagu Sadari Sulaiman, miskin sementara, kaya sementara, sakit sementara, sehat sementara, tampan pun sementara, cantik sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi banyak orang yang kaya kemudian tertipu, tidak beramal, tidak sedekah, tidak infak, kemudian qadarullah selesai kayanya bangkrut. Nah, baru menyesal.
tidak dapat dengan hartanya itu terampuni dosanya, diangkat derajatnya. Jadi orang dengan hartanya itu bisa menjadi penghapus dosanya besar-besaran. Keluarkan zakatnya, keluarkan sedekah, itu penghapus dosa luar biasa. Sangat besar. Belum lagi pengangkat derajat. Banyak sekali hadis bagaimana istimewanya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, zakatnya, sedekahnya. Nah, jadi kita sudah dipesan oleh Rasulullah, jagalah masa kayamu sebelum datang miskin. Artinya gunakan sedekah, infak, zakat. Wa hayataka qabla mautika. Gunakan sebaik-baiknya masa hidupmu sebelum datang matimu. Jadi kita hidup ini salah satu nikmat yang terbesar. Salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita namanya nikmat hidup. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, siapa yang merasa paling besar masalahnya, ujiannya, cobaannya, coba datang ke kuburan, kemudian renungkan di situ bahwasannya saat ini penduduk kuburan ini banyak sekali yang sedang menyesal. Bahkan diungkapkan di dalam Al-Quran, perkataan orang yang sudah mati itu ingin dikembalikan, farji'na na'mal soleh, ya Allah kembalikanlah kami, katanya kami akan beramal soleh ya Allah. Janji dia, tapi mustahil, sudah tidak dikembalikan lagi. Oleh sebab itu Rasulullah berpesan, gunakan sebaik-baiknya masa hidupmu, mumpung masih hidup, istighfarlah, taubatlah, beramal solehlah, siapkanlah bekal. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, tapi ini sindiran buat kita kalau Rasulullah sudah maksum. Ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka maitun, tapi ingat kau akan mati. Ini buat kita. Ya hidup sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Artinya kita siap bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita ini akan terputus, kelezatan di dunia ini akan terputus dengan kematian. Maka yang termasuk orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa rajin mengingat kematian. Wa faraghaka qabla syughlika. Yang kelima, jagalah masa luangmu sebelum datang sempitmu. Ya, banyak waktu luang kita. Sehingga Rasulullah sudah dalam hadis tadi, dua nikmat yang banyak orang tertipu, nikmat sehat dan nikmat sempat. Mumpung kita sempat, maka isi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 yang sering kita dengar insyaallah, dan terus kita saling mengingatkan. Tidak tahu pas kita mendengar ke berapa kali, kadang disitulah kita dihujani oleh Allah pertolongannya. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Jaga sehat sebelum datang sakit. Jaga kaya sebelum datang miskin. Jaga hidup sebelum datang mati. Gunakan sebaik-baiknya waktu luang sebelum datang waktu sempit. Dari sini mungkin ada tambahan usulan, dipersilakan.
kalau dalam tasawuf kan orang yang paling kaya adalah orang yang paling reda terhadap apa yang Allah berikan. Ini secara tasawuf. Orang yang walaupun hartanya misalnya hanya 100.000, tapi dia paling reda, paling ikhlas, paling ridho, maka dia paling kaya. Tapi dalam fikih yang dikatakan kaya adalah penghasilannya itu lebih daripada kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya sebulan 1 juta misal. Penghasilannya lebih 1 juta, maka itu sudah kaya. Kalau miskin, kebutuhannya 1 juta, penghasilannya lebih dari 500, lebih dari setengah, itu miskin. Kalau fakir, kebutuhannya 1 juta, penghasilannya kurang dari setengah, kurang dari 500, itu sudah fakir. Kebutuhan sebulan 1 juta, penghasilannya 200. Nah, itu fakir. Jadi fakir itu bukan hanya yang tidak punya tempat tinggal, tapi dia kurang dari setengah kebutuhannya, penghasilan itu. Nah, jadi kalau penghasilan kita lebih daripada kebutuhan, maka itu sudah kaya. Maka gunakan masa kaya sebelum datang, artinya sedekah. Ada juga yang sudah kita bahas. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kan Rasulullah sudah berpesan, kurangi beban katanya kan. Kurangi beban karena nanti setelah mati itu ada, ibarat kita mendaki itu dakiannya curam, perjalanannya jauh. Maka supaya perjalanan ringan, kurangi beban, kata Nabi. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya ini termasuk orang yang berat apa yang ringan? Rasul bertanya, ada makananmu hari ini? Ada. Ada makananmu besok? Ada. Ada makananmu setelah besok? Tidak ada. Oh, kamu termasuk orang yang ringan. Kalau ada makananmu sampai setelah besok, termasuk hisab yang lumayan. Nah, kita ini sudah siapkan. Nah, tapi kan tidak bisa kita samakan dengan orang-orang. Jadi dunia ini bisa menjadi kendaraan, bisa menjadi mulia, bisa menjadi sebaik-baik tempat jika kita niatkan menjadi kendaraan untuk akhirat. Karena ada hadis orang yang di antara awal-awal yang masuk surga, orang yang punya harta dan digunakan hartanya sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi sebagian ulama menjelaskan arti syukur. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai yang diinginkan Allah. Orang yang diberikan harta, apa yang diinginkan Allah di situ? Hartanya digunakan di jalan Allah. Nah, jadi kaya itu penghasilannya lebih banyak daripada kebutuhan. Kebutuhan 1 juta, penghasilannya 1 juta lebih, itu sudah kaya. Mungkin ada tambahan. Ya, itu tadi saya sampaikan. Jadi
bisa buka di YouTube lagunya itu lagu. Saya senang dengar lagu itu karena isinya ini lagu dari Sulaiman itu. Apa namanya? Yang sementara akhirat selama-lamanya. Bagaimana cara kita lepas dari tidak tergoda, tidak tertipu dengan tentu adalah tidak lain mengenal. Tanpa kita mengenal, maka pertama mengetahui dulu ilmunya. Ya, jadi tidak pertama dasarnya adalah ilmu, menuntut ilmu. Jadi tanpa ilmu, setelah ilmu itu baru nanti perjuangan kan. Kita misalnya ada sudah ilmunya saja masih tergoda dengan nafsu kan. Tapi kalau sudah ada ilmu, ibaratnya sudah ada rem-rem kita kan. Ibarat punya rem. Bagaimana membekali keluarga, anak supaya tidak tertipu kita semua. Ya yang pertama ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu apa. Jadi dengan ilmu ini kita kenal. Kalau ilmu ini tidak ada tawar-menawar. Ini syarat pertama takwa itu ilmu. Kan kita berkoar-koar, bahkan menjadi rukun khutbah Jumat. Mari kita tingkatkan takwa kita. Mari kita bertakwa. Takwa itu kan mengerjakan perintah Allah, sholat dan sebagainya. Sholat itu punya tata cara, punya rukun. Sebelumnya ada wudhunya, punya rukunnya. Air bersuci, ada air yang tidak boleh dipakai. Jadi bagaimana kita mau bertakwa tanpa ilmu? Jadi dasar pertama wajib menuntut ilmu. Begitu juga dunia yang fana apa ini, bagaimana kita kenal juga tanpa ilmu. Nah, jadi yang pertama kita tekankan untuk diri keluarga itu ilmu. Ilmu. Ada yang mengatakan akhlak itu di atas ilmu, artinya betul. Orang yang berilmu tidak berakhlak kan sama hina kan? Ilmu. Tapi bagaimana kita mau berakhlak tanpa ilmu? Jadi tetap ilmu nomor satu dicari. Nomor satu. Bagaimana kita tahu cara beradab kepada Allah manusia tanpa ilmu? Ini akhlak. Ini pelajaran akhlak. Tapi ini ilmunya dulu. Bagaimana kita mau praktekkan akhlaknya tanpa ilmu? Baru setelah itu orang yang berilmu tanpa akhlak bagaikan orang yang tanpa berpakaian. Artinya tidak bermanfaat. Tapi kalau sudah punya ilmu ada rem. Ya, jadi yang pertama syaratnya itu supaya tidak adalah kita dasar pondasikan diri, bentengi diri, cari ilmunya, terus kita belajar. Di sini juga banyak diungkapkan dunia yang sementara sehingga Rasulullah berpesan sering-sering mengingat aksiru min zikri hazimil lazah. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Mengingat kematian, dunia ini hanya tempat singgah sementara, seperti kita kehujanan kepada berteduh. Setelah itu lanjut. Dunia tempat meninggal, bukanlah tempat tinggal. Jadi dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kemudian lagi-lagi kita tergoda dengan nafsu kita dan setan. Tergoda dengan nafsu dan setan. Tapi musuh yang paling berat itu diri kita ini. Nafsu ini. Sehingga cara mengontrol nafsu diantaranya banyakkan diri untuk melakukan kebaikan. Banyakkan diri untuk melakukan kebaikan. Di samping juga diantaranya berpuasa itu. Kita tahu bagaimana menjaga lidah kita. Setelah juga kita tahu ilmunya, apa bahayanya, apa keistimewaannya. Nah, jadi itu gambarannya. Mungkin ada tambahan. Silakan.
tatkala kita menjadi apa wajib disedekahkan, lebihnya itu Ustaz, apa kita taruh sebagai persiapan. Kita ini kan biasanya begitu, punya uang lebih ya taruh persiapan, gitu. Walaupun itu hanya untuk makan gitu, tapi kan kita mempersiapkan diri gitu. Maka tidak sebaiknya sedekahkan yang lebih ini atau kita taruh gitu. Siapkan untuk sakit. Siapkan. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi yang Ya. itu kalau ada uang lebih. Ya. Jadi ini sudah masuk dalam kategori gunakan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Jadi kalau sudah dapat harta yang lebih dari kebutuhan berkaya, tapi kalau belum mencapai nisab, belum seharga 84 gram emas, maka belumlah wajib kita zakat. Belum wajib zakat. Tapi sudah terkena dengan jaga masa kayamu sebelum, maka bisa kita bersedekah sekemampuan kita. Ya misalnya yang hartanya 2 juta sebulan, lebih dari kebutuhan. Tidak seperti orang yang sebulan penghasilannya sampai puluhan mungkin kan. Ya yang bawahan tidak terhalang untuk melakukan kebaikan menggunakan masa, bantu sedikit orang tua, keluarga, masukkan kotak amal masjid, mungkin ya orang yang 10.000 bisa mengalahkan yang 1 juta. Yang 1 juta hartanya M-an, yang 10.000 hartanya beberapa juta saja. Nah, jadi tidak menjadi alasan kita. Nah, jadi ada yang disimpan persiapan untuk itu pun niatnya ibadah, bekal anak sekolah, ibadah kepada Allah. Kemudian tidak juga sampai tidak dikeluarkan walaupun sedikit, karena belum harta yang selamanya yang kita miliki itu yang keluar di jalan Allah. Kalau dia sudah keluar di jalan Allah sebagai sedekah infak, harta itu akan berkata, kan ada 5 perkataannya kan. Sebelumnya aku ini musuhmu katanya. Sekarang kau sudah menjadi kekasihku. Aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Itu kata harta. Setelah kita keluarkan, sedekah itu akan berkata, sebelumnya ini aku akan sirna. Setelah kau menjadikanku sedekah, aku akan kekal mendampingimu, membelamu sampai hari kiamat. Sebelumnya ini aku ini sedikit, setelah kau menjadikanku sedekah, aku menjadi banyak. Manfaatnya banyak, itu makan manfaatnya banyak. Nah, jadi itu dia. Tetap kita keluarkan sekemampuan kita. Jadi tidak full semuanya, tidak ada yang keluar sama sekali. Nah, jadi inilah Rasulullah gunakan masa adamu, bahasa kita masa adamu sebelum datang masa tidak adamu, masa ada uang. Ya. Seadanya saja gitu. Kalau kita pikir-pikir nunggu banyak itu apakah kita besok bisa jadi orang kaya? Kita tidak tahu itu. Nunggu banyak dulu baru bisa sederhana. Buru mati. Kita aja yang jadinya menyisihkan. Iya, dan itu sebaik-baik sedekah orang yang ingin kaya tapi dia belum kaya gitu, tapi sudah sedekah. Makanya dalam hadis qudsi itu yang paling dicintai oleh Allah adalah orang miskin yang pemurah. Kaya yang pemurah Allah cinta, tapi miskin yang pemurah Allah amat cinta. Ya. Ya banyak. Ya kan? Yang kaya kebanyakan yang miskin. Kalau dia yang miskin masa kaya. Ya. Yang mana yang tak miskin? Ya. Kaya merasa miskin, yang miskin masa kaya. Nah, itulah dalam akhlak ini, saat ini yang namanya kaya yang hakiki itu yang hatinya reda. Hatinya reda, ikhlas, berapapun, misalnya 100.000 dia miliki hanya itu,
dia ikhlas, ya Allah ini pemberianmu, ini karuniamu, syukur, alhamdulillah. Itulah orang yang paling. Ada yang mobilnya banyak, rumahnya mewah, ini masih miskin, kurang. Dia miskin. Nanti yang reda kaya ini benar, Allah akan nyatakan dia kaya di akhirat dengan segala macam kenikmatan yang luar biasa. Ya. Ya. Kita juga mudah-mudahan Allah limpahkan kita keberkahan, ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika